Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Guys, tengah viral sekarang ini dimana berita ini sangat-sangat mencuri perhatian semua orang ya guys ya, sampai geger se-Eropa. Malaysia banjir hujatan usai nekat tiru tanah airku timnas Indonesia di Piala AFF. Why, benarkah seperti itu guys? Benarkah Malaysia meniru tradisi tanah airku timnas Indonesia di Piala AFF? Mari kita dengarkan sama-sama berita ini guys. Ini sangat menarik perhatian ya guys ya. Kalau betulkah ditiru, kenapa seperti itu ya? Apakah semua yang dilakukan Indonesia harus perlu ditiru oleh Malaysia ini? Apakah perlu harus diklaim lagi semuanya? Aduhai, janganlah seperti itu ya. Buatlah tradisi sendiri gitu ya guys ya. Tapi apapun kita akan dengarkan sama-sama berita ini. Semoga berita ini dapat memberikan penerangan kepada kita semua ya guys ya. Seperti biasa video ini Makci tengok daripada channel King Sport IDN. Makci kalau tak ada punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita support channel King Sport IDN dan jangan lupa juga tetap support channel Makci. Tanpa membuang masa, mari kita dengarkan sama-sama. Let's go. Mari kita lihat ini dia. Ritual Harimau Malaya sesuai sama pemain Malaysia bingung kaptennya tiba-tiba telepon gaya kapten Indonesia Bang Jaydes. Ya. Memang betul ya, sesuai dengan fakta dan kenyataan rupanya ya. Rating to Indonesia. Berita timnas Indonesia terbaru hari ini. Kabar menarik dan mengejutkan diantaranya. Ya, kabar menarik dan mengejutkan. News, dihujat se-Eropa. Ulah konyol Malaysia viral di Belanda. Malaysia nekat tiru momen sakral timnas Garuda di Piala AFF. Media Eropa keheranan sampai buat komentar yang sangat menohok ini. Oke, mari kita simak sama-sama video ini ya. Jangan lupa di support King Sport ya. Berita tentang keunikan dan kekhasan sepak bola di Asia Tenggara seringkali menarik perhatian media internasional. Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Media Eropa menggarisbawahi keunikan sepak bola Indonesia, terutama ikatan emosional antara tim, simbol kebangsaan, dan supporter yang dianggap luar biasa yang tak dimiliki oleh negara manapun. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Ya, betul. Salah satunya ialah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Begitupun yang kini sedang hangat dibicarakan, di mana tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim di ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala ASS tahun ini. Sayangnya tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia. Ya, benar. Tidak semua tradisi Hal boleh inilah yang ditiru. semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Benar banget. Dan untuk itu inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak. Entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Benar.
Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Tradisi Indonesia juga ditirukan oleh timnas Malaysia. Para pemain timnas Malaysia mencoba meniru tradisi timnas Garuda yang dimana setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui supporter. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion, tapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Oke. Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlihat para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa, salah satunya adalah Sergio Aguero. Baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Jay Itzas bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bang Jay sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Kulit Malaysia juga bandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Jujur saja jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia nih nyanyi lagu Tanah Airku nih tak keluar stadium nih sebelum game kelepas. Ya, benar. Tak seperti pemain kita, ucap pundit Malaysia. Kini dengan apa yang sudah terjadi tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trend center bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, sehingga kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Seperti inilah komentar fans Garuda usai Malaysia dinilai meniru timnas Indonesia. Sebagai pendukung setia Garuda, hati ini benar-benar merasa kecewa dan marah saat melihat momen sakral kebanggaan kita, Indonesia Tanah Airku seolah ditiru oleh pihak lain. Lagu dan ekspresi itu bukan sekadar nyanyian, itu adalah simbol dari perjuangan, semangat, dan persatuan rakyat Indonesia. Setiap kali dinyanyikan, kita semua tahu ada sejarah panjang yang mengiringinya, itu adalah jiwa bangsa yang tak ternilai harganya. Jika ada pihak yang meniru tanpa penghormatan atau pemahaman mendalam terhadap maknanya, hal itu terasa seperti merendahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kita semua sebagai fans harus bersatu mengingatkan dunia bahwa momen ini bukan hanya sekadar tradisi, melainkan warisan budaya yang harus dijaga keasliannya. Benar banget. Sebagai pendukung timnas Indonesia, momen Indonesia Tanah Airku adalah puncak dari kebanggaan dan emosionalitas kita sebagai bangsa. Ketika melihat hal tersebut ditiru oleh pihak lain, rasanya seperti identitas kita direnggut. Kita harus ingat bahwa momen tersebut lahir dari jiwa kolektif seluruh rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan timnas di setiap langkahnya. Ini bukan sekadar atribut pertandingan, ini adalah manifestasi cinta tanah air yang mendalam. Benar banget. Kami berharap semua pihak dapat memahami betapa pentingnya menghormati orisinalitas budaya bangsa lain. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan di lapangan,
tetapi juga soal menghargai budaya, tradisi, dan sejarah satu sama lain. Garuda tetap di dadaku dan kami akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai ini tanpa kompromi. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beritanya ya, dan kita sudah lihat rupanya bukan hanya Malaysia saja yang meniru tradisi timnas Indonesia, tetapi Thailand pun ada juga, tetapi tidak terperinci seperti Malaysia ya. Malaysia seakan-akan meniru lagu Tanah Airku, di mana tradisi ini dinyanyikan pada saat selesai pertandingan dan timnas Indonesia akan berkeliling lapangan untuk menyapa para supporter, dan begitu juga dengan timnas daripada Malaysia ya, mereka membuat seperti tradisi Indonesia itu, tetapi tidak jelas pastinya mereka menyanyikan lagu apa, tapi yang pastinya ramai yang mengatakan yang mensoroti video tersebut, yang mengatakan bahwa Malaysia meniru tradisi Tanah Airku daripada timnas Indonesia ya di Piala AFF tahun 2024 ini. Ya, mau gimana lagi ya guys ya, janganlah seperti itu. Kalau boleh setiap negara itu buatlah tradisi sendiri, ciri khas sendiri ya. Jangan meniru negara-negara lain. Supaya apa? Kalau contohlah kayak Indonesia, Indonesia dengan tradisinya, dengan momen sakralnya itu menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia itu, Tanah Airku tidak kulupakan. Itu memang sudah menjadi sangat-sangat tradisi, momen sakral saat timnas Indonesia menyanyikannya di akhir pertandingan, dan semua para supporter pun ikut menyanyikan lagu tersebut ya guys ya. Dan itu menjadi satu ciri khas daripada timnas Indonesia, sehingga banyak mata-mata orang pengamat-pengamat sepak bola di luar negara sana yang mengamati ini adalah tradisi, adalah momen sakral daripada timnas Indonesia. Jadi kalau ada negara lain yang meniru, rasanya kayak aneh gitu ya guys ya. Apa tidak ada lagi cara lain untuk membuat di negaranya sendiri lah ya. Janganlah meniru negara lain gitu istilahnya. Buatlah cara sendiri, buatlah momen sakral sendiri ataupun tradisi sendiri. Jadinya berbeda dengan negara lain gitu ya guys ya. Tapi apapun sudah terjadi ya guys ya. Kita doakan semoga nanti kedepannya tidak ada lagi lah berita-berita seperti ini. Semoga kedepannya para timnas Indonesia, timnas Harimau Malaya memiliki tradisi sendiri ya, tradisi masing-masing saat mengakhiri pertandingan sepak bolanya ya. Kalau momen sakral tradisi lagu Tanah Air ini itu sudah menjadi sangat-sangat ciri khas timnas Indonesia. Jadi siapapun tidak boleh meniru itu ya guys ya. Oke lah guys, sepertinya itu sajalah komentar Makcik mengenai video ini ya, karena tidak boleh berpanjang-panjang juga, nanti Anda bosan juga melihat komentar popek-popek dari Makcik. Jadi kita akhiri sajalah video kita sampai di sini. Jumpa lagi lah di next video. Bye bye. Assalamualaikum.